Materi tentang realisme dan dampaknya pada proses pendidikan kelompok 5. Perkenalkan saya Elis Sandiari, EPMA 1M025042. Perkenalkan saya Seli Ramadun, EPMA 1M025046. Perkenalkan saya Melisya Rizda Citra, EPMA 1M025059. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan realisme itu? Jadi, realisme menurut Yahya merupakan aliran filsafat yang bertolak belakang dengan aliran filsafat idealisme. Dapat diartikan bahwa aliran filsafat idealisme adalah aliran yang berupa gagasan atau ide yang diutamakan untuk mencari sebuah kebenaran yang cenderung atau bersifat abstrak dan metafisik. Sedangkan aliran filsafat realisme adalah instrumen alat indera yang mana merupakan pokok utama dalam mencari sebuah kebenaran. Menurut Kaelan, dalam filsafat pendidikan, realisme memandang bahwa pendidikan harus berlandaskan pada kenyataan objektif yang dapat diamati dan dipahami melalui pengalaman indrawi maupun penalaran logis. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan bersifat nyata, tetap, dan dapat diuji, sehingga proses pembelajaran harus membantu peserta didik mengenali hukum-hukum alam, struktur dunia nyata, serta fakta-fakta ilmiah yang membentuk kehidupan. Dampaknya pada pendidikan, realisme mendorong pembelajaran yang sistematis, menggunakan metode demonstrasi, observasi langsung, dan eksperimen agar siswa memperoleh pemahaman faktual. Kurikulum pun cenderung berorientasi pada disiplin ilmu yang terstruktur seperti matematika, sains, logika, dan ilmu sosial. Pendekatan ini bertujuan membentuk peserta didik yang berpikir rasional, objektif, serta mampu menghadapi permasalahan nyata secara efektif, sekaligus tetap menuntut kepekaan moral dalam penerapannya. Menurut Sutari, realisme dalam filsafat pendidikan memiliki ciri utama bahwa proses belajar harus berlandaskan pada kenyataan objektif dan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung. Pendidikan menurut aliran ini menekankan pentingnya pengalaman empiris, penggunaan metode ilmiah, serta kurikulum yang terstruktur berdasarkan disiplin ilmu seperti sains dan matematika. Dalam praktiknya, realisme tampak melalui kegiatan pembelajaran seperti eksperimen laboratorium, observasi lapangan, penggunaan objek nyata seperti media belajar, serta penekanan pada berpikir logis dan sistematis. Aliran ini bertujuan membentuk peserta didik yang mampu memahami realitas secara akurat, berpikir rasional, dan memiliki keterampilan nyata untuk menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Adapun 6 dampak realisme pada proses pendidikan. 1. Kurikulum yang berorientasi pada fakta dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan realisme, kurikulum harus berfokus pada hal-hal yang nyata dan dapat dibuktikan. Karena itu, mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, dan biologi, serta matematika dan studi sosial berbasis realita menjadi sangat penting. Semua materi disusun secara sistematis dan mengikuti struktur dunia nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengenali bagaimana pengetahuan tersebut bekerja di kehidupan sebenarnya. 2. Pengajaran berbasis observasi dan pengalaman langsung. Realisme juga menekankan bahwa proses belajar akan lebih efektif jika siswa berinteraksi langsung dengan objek dan fenomena nyata. Oleh karena itu, metode pembelajaran seperti pengamatan langsung, eksperimen di laboratorium, studi lapangan, demonstrasi, hingga pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sangat dianjurkan. Melalui pengalaman tersebut, siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam dan konkret.
3. Peran guru sebagai otoritas dan pembimbing. Dalam aliran realisme, guru memegang peran penting sebagai sumber pengetahuan utama. Guru bertugas menjelaskan fakta-fakta yang objektif, mengarahkan siswa agar memahami realitas dengan benar, serta memberikan struktur pembelajaran yang jelas. Walaupun diskusi tetap diperbolehkan, guru tetap menjadi figur yang membimbing dan memastikan siswa menerima informasi yang akurat dan sesuai dengan kenyataan. 4. Penilaian yang objektif. Realisme juga menekankan pentingnya penilaian yang terukur dan dapat dibuktikan. Karena itu, metode evaluasi seperti tes tertulis, pilihan ganda, ujian praktikum, dan penilaian berbasis kinerja yang dapat diamati menjadi pilihan utama. Tujuan dari penilaian ini adalah memastikan sejauh mana siswa benar-benar memahami realitas secara faktual dan bukan sekedar menghafal. 5. Disiplin dan aturan dalam proses pendidikan. Dalam pandangan realisme, dunia berjalan berdasarkan aturan alam dan sosial yang objektif. Karena itu, proses pendidikan pun menekankan pentingnya kedisiplinan dan keteraturan. Siswa dibiasakan mengikuti aturan yang jelas serta diarahkan pada nilai-nilai moral yang dianggap universal dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Terakhir, yang keenam, fokus pada persiapan hidup praktis. Realisme juga menekankan bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Artinya, pembelajaran perlu menonjolkan keterampilan praktis, membekali siswa dengan kemampuan yang relevan untuk dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan teori tidak hanya dipahami, tetapi juga dikaitkan dengan penerapannya agar siswa siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Prinsip-prinsip dasar realisme dalam pendidikan. Beberapa prinsip utama realisme yang berpengaruh pada pendidikan. A. Dunia objektif. Pengetahuan harus didasarkan pada objek yang nyata dan dapat diamati. B. Fakta dan pengalaman. Belajar berarti mengamati, menguji, dan memahami fakta-fakta nyata. C. Guru sebagai sumber pengetahuan. Guru dianggap sebagai sosok yang mengetahui realitas lebih baik, sehingga memegang peran penting dalam membimbing peserta didik memahami dunia. D. Perkembangan sesuai hukum alam. Manusia berkembang mengikuti hukum alam dan sosial yang objektif, bukan sekedar keinginan subjektif. E. Pendidikan untuk kehidupan praktis. Pendidikan harus menyiapkan peserta didik dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori. Terdapat penerapan realisme dalam pendidikan yang dimana terlihat ketika proses belajar itu mengutamakan pengalaman nyata dan fakta yang bisa diamati langsung oleh siswa. Misalnya, dalam pelajaran sains, siswa tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi guru juga dapat melakukan praktikum di laboratorium untuk melihat sendiri reaksi kimia ataupun perubahan energi yang dapat terjadi. Lalu dalam geografi ataupun biologi, guru itu dapat mengajak siswa melakukan observasi lapangan agar mereka memahami fenomena alam melalui pengamatan langsung, seperti mempelajari ekosistem di taman ataupun struktur batuan di lingkungan sekitar. Selain itu, penggunaan alat peraga nyata seperti model rangka manusia, global, atau benda yang konkret lainnya itu juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep secara lebih nyata sesuai dengan prinsip realisme yang telah disampaikan. Realisme dalam pendidikan itu terdapat kelebihan dan kelemahannya, yang dimana kelebihannya yang pertama itu dapat mendorong pembelajaran yang konkret dan relevan dengan kehidupan, lalu dapat menghasilkan siswa yang memiliki pemahaman kuat tentang dunia nyata, lalu dapat mendekatkan ilmu pengetahuan yang terstruktur dan objektif, serta dapat mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab dan memperkuat kemampuan berpikir logis dan rasional. Apa sih kelemahannya? Kelemahan realisme dalam pendidikan itu terdapat 5. Yang pertama, kurangnya memberi ruang bagi kreativitas dan imajinasi. Lalu peran guru juga cenderung dominan sehingga menekan kemandirian siswa. Lalu penilaian terlalu fokus pada aspek kognitif dan fakta, kurang pada aspek emosional dan sosial.
lalu menganggap bahwa realitas sepenuhnya itu objektif. Padahal, sebagian pengalaman manusia bersifat subjektif dan simbolik. Dalam realisme dalam pendidikan modern, terdapat relevansi, yang dimana dalam pendidikan masa kini, pengaruh realisme terlihat pada STEM atau Science, Technology, Engineering, Mathematics. Lalu pembelajaran berbasis proyek nyata, serta praktikum dan eksperimen, dan juga pembelajaran berbasis data atau data-driven learning, dan juga penilaian berbasis kompetensi. Realisme ini tetap penting karena dunia modern semakin menuntut kemampuan memahami realitas secara faktual dan ilmiah.